Shalom, saudara selamat pagi. Senang sekali dapat menjumpai saudara dalam Renungan Pagi Spiritual Life. Pagi hari ini kita akan kembali melanjutkan perenungan firman Tuhan dalam Imamat 9 ayat 22-24 dengan judul Berkat Allah adalah Deklarasi. Saya akan bacakan bagian firman Tuhan bagi kita semua. Demikian firman Tuhan. Harun mengangkat kedua tangannya atas bangsa itu, lalu memberkati mereka. Ia turun dengan mempersembahkan kurban penghapus dosa, kurban bakaran, dan kurban keselamatan. Musa dan Harun masuk ke dalam kemah pertemuan, lalu keluar memberkati bangsa itu. Tampaklah kemuliaan Tuhan kepada segenap bangsa itu. Keluarlah api dari hadapan Tuhan, melahap kurban bakaran dan seluruh lemak di atas mezbah. Tatkala seluruh bangsa itu melihatnya, bersorak-sorailah mereka, lalu sujud menyembah. Saudara, bagian ini merupakan penutup dari seluruh rangkaian penahbisan imam. Namun penutup ini bukan sekedar akhir sebuah upacara di mezbah. Teks ini justru mengarahkan perhatian kita pada sesuatu yang jauh lebih besar, yaitu penerimaan ilahi yang dinyatakan Allah sendiri. Setelah semua korban dipersembahkan sesuai dengan perintah Tuhan, kisah tidak berhenti di mezbah. Harun mengangkat kedua tangannya dan memberkati bangsa Israel. Lalu tampaklah kemuliaan Tuhan kepada seluruh umat, dan api keluar dari hadapan Tuhan menghanguskan korban di atas mezbah. Melihat itu, umat bersorak dan sujud menyembah. Urutan ini sangat teologis dan bukan kebetulan. Korban selesai, lalu imam memberkati, kemudian kemuliaan Tuhan nampak, dan api Tuhan turun, dan yang terakhir adalah umat menyembah. Ini bukan sekedar alur sebuah cerita, melainkan pola ibadah yang Allah nyatakan kepada umatnya. Ketika api turun dan menghanguskan korban, itu bukan hanya sekedar fenomena spektakuler. Dalam perjanjian lama, api yang keluar dari hadapan Tuhan sering menjadi tanda bahwa Allah menerima korban dan menyatakan kehadirannya di tengah umat. Melalui api itu, Allah sedang menyatakan kepada Israel, korban itu sah, imam itu diterima, dan sistem ibadah itu berkenan di hadapannya. Artinya, pendamaian dilakukan di mezbah benar-benar diterima oleh Allah. Hal yang sangat penting, saudara, jika kita perhatikan adalah sebelum api itu turun, Harun terlebih dahulu memberkati umat. Tindakan ini bukan doa spontan, melainkan tindakan resmi imam perjanjian, yang kemudian nanti dirumuskan dengan jelas dalam Bilangan 6 ayat 22-27. Imam tidak menciptakan berkat, imam hanya menyalurkan berkat Allah kepada umat perjanjian. Namun perhatikan urutannya. Harun baru dapat memberkati setelah korban pendamaian selesai. Di sini terdapat prinsip teologis yang sangat kuat. Tanpa pendamaian tidak ada berkat. Dalam perjanjian baru, seluruh sistem korban ini menemukan penggenapannya dalam Yesus Kristus. Melalui pengorbanan Kristus, manusia memperoleh damai dengan Allah dan menerima hidup baru sebagai umat perjanjiannya. Karena itu, berkat terbesar bukan pertama-tama perkara materi, melainkan relasi yang dipulihkan dengan Allah melalui Kristus. Saudara, kebenaran ini sangat relevan bagi gereja masa kini. Dalam menyikapi berkat, Tuhan seringkali muncul dua sikap yang keliru. Berkat fobia atau takut berbicara tentang berkat seolah-olah itu tidak rohani. Dan berkat yang berlebihan, yaitu hanya berfokus pada berkat lahiriah. Teks ini menempatkan berkat pada posisi yang benar. Berkat bukan tujuan utama, melainkan konsekuensi dari pendamaian dan hidup dalam kekudusan di hadapan Allah. Berkat itu nyata dalam bentuk misalnya damai saat sakit, ketenangan di tengah situasi yang tidak menentu, penyertaan Tuhan dalam pekerjaan dan usaha, serta hati yang tetap teguh dalam keadaan yang mungkin paling menakutkan sekalipun. Semua ini bukan karena keadaan berubah, tetapi karena relasi dengan Allah telah dipulihkan. Dengan demikian, mari kita maknai bahwa berkat bukanlah tujuan ibadah. Berkat adalah bukti bahwa Allah telah menerima pendamaian dan memulihkan relasi dengan umatnya. Saudara, mari sejenak kita merenungkan firman yang baru saja kita dengar. Saudara, bagaimana saya memaknai berkat Tuhan? Apakah sebatas hal lahiriah saja atau damai karena relasi yang dipulihkan?
Mari maknai berkat Tuhan sebagai pemberian Allah yang merupakan tanda bahwa karena hubungan dengan Allah telah dipulihkan, maka umatnya akan hidup dalam berkat-Nya berupa penyertaan, perlindungan, serta pemeliharaannya senantiasa. Demikian firman Tuhan hari ini. Mari kita berdoa. Bapa, kami sungguh mengucap syukur. Kami berterima kasih sekali lagi firman-Mu mengingatkan, menguatkan kami Tuhan tentang berkat, tentang bagaimana cara kami memaknai berkat-Mu di dalam kehidupan kami. Ampuni jika ada pemikiran yang salah, pola pandang yang salah Tuhan tentang berkat Tuhan. Tapi kami menyadari satu hal bahwa bahkan sampai hari ini Tuhan, Engkau sungguh-sungguh telah memberkati kami Tuhan. Bukan hanya berkat secara finansial, lahiriah saja, tapi ada yang jauh lebih penting daripada itu Tuhan. Yang kami tahu Tuhan bahwa ketika relasi kami dengan Engkau dipulihkan, ada damai yang selalu mengiringi kami kemanapun kami pergi. Bahkan mungkin di dalam situasi-situasi yang paling menakutkan bagi kami, di dalam situasi-situasi yang paling berat bagi kami Tuhan, ada damai yang selalu menyertai kami, membuat kami kuat, membuat kami selalu percaya bahwa Engkau tetap ada, menyertai kami, memelihara kami di dalam situasi kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, terus teguhkan iman kami melalui kebenaran-kebenaran firman-Mu yang diberitakan setiap hari Tuhan. Tolong kami sehingga kami bisa bertumbuh semakin serupa dengan Engkau. Hari ini Tuhan, kami juga mau serahkan setiap aktivitas kami ke dalam tangan kasih-Mu. Kau saja yang menolong kami di dalam segala sesuatunya. Terima kasih, di dalam nama-Mu Tuhan Yesus kami berdoa, kami mengucap syukur. Haleluya. Amin. Selamat pagi saudara, selamat menjalani hari bersama dengan Tuhan. Tuhan Yesus memberkati.